Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Mari kita simak videonya. Seorang mahasiswa tewas usai ditabrak oleh mobil milik pensiunan Polri. Namun yang aneh justru korban tewas malah ditetapkan sebagai tersangka. Kok bisa? Ternyata ini alasannya. Karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Ini kan karena kelalaiannya dia sendiri. Si Muhammad Hasan ini, sehingga dia meninggal dunia karena kelalaiannya si Muhammad Hasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Gitu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Wup. Capek. Dari mana Pak Bos? Berburu, pulang berburu. Berburu? Oh iya. Ada dapat? Ada 1 ekor. Wih, dapat apa? Ini hewannya, hewan yang paling dilindungi negara. Hah? Hewan paling dilindungi negara? Iya. Guys, jangan lupakan revisi Undang-Undang Polri. Per poinnya isinya pembungkaman, penyadapan, doxing. Mereka tuh mau bungkam kita lagi kayak 98, bedanya ini cyber. Ringkasnya, revisi Undang-Undang Polri ini kalau sampai disahkan bisa bikin kebebasan berpendapat kita tuh makin susah. Saran gue, kalian bisa baca artikel LBH Jakarta yang ini. Tolak RUU Polri yang menjadikan Polri lembaga super body dan gagal mendesain perbaikan fundamental. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau ada konten yang mengancam keamanan negeri, Polri berwenang untuk menindak, memblokir atau memperlambat akses ruang cyber untuk tujuan keamanan dalam negeri. Terus Kak, kalau ngeritik pemerintah itu termasuk mengancam keamanan negeri enggak? Ya jangan tanya gue, lo juga bisa baca di sini. Semakin lama kayaknya ruang kita untuk berpendapat, untuk beraspirasi itu makin dipersempit ya. Dan gongnya lagi apa nih, kita baca bareng-bareng. RUU Polri tidak mengharuskan anggota kepolisian untuk mendapatkan izin jika ingin melakukan penyadapan. Jadi kalau mereka mau ngapus video lo atau bahkan memblokir akun lo gitu, itu nggak usah izin. Mereka bisa aja gitu men-take down lo kapanpun. Kalau emang niatnya untuk menjaga keamanan negara ya bagus, tapi kan yang udah-udah eksekusinya tuh nggak pernah jelas. Kenapa sih kan mereka tuh kalau revisi yang kayak gini tuh cepet banget, giliran yang mengosong kepentingan rakyat aja kayaknya ketok palunya susah banget. Itu kan udah jadi rahasia umum. Semua itu untuk kepentingan mereka. Segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Lebih dan kurangnya coba tulis di komen gimana pendapat kalian. Thank you so much for watching. DPR mendorong pasal penghinaan presiden bisa selesai dengan restoratif justice. What? Ini tuh aneh banget buat gue. Adanya pasal penghinaan presiden aja itu udah lucu banget. Gimana? Mereka tuh menganggap presiden sebagai simbol negara, bukan jabatan. Jadi ya intinya presiden tuh disamain lah kayak Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan sebagainya. Makanya siapa yang menghina presiden sama dengan menghina simbol negara yang lain. Dari sini aja udah karet tuh pasal. Apalagi MK tuh udah pernah bilang kalau pasal ini inkonstitusional, artinya bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ya kalau menurut gue jadinya ya kayak nggak perlu gitu adanya restoratif justice untuk pasal penghinaan presiden. Yang perlu dihapus tuh pasal karet. Jangan malah makin kelihatan banget nanti kritiknya. Katanya negara demokrasi. Ada yang lebih berbahaya daripada RUU TNI, yaitu RUU KUHP atau Kitab Hukum Acara Pidana. Sederhananya, KUHP adalah tata cara atau prosedur apabila kita ditangkap oleh polisi, dituntut oleh jaksa, sampai disidang oleh hakim dalam suatu kasus perkara pidana. Di masa depan, apabila RUU KUHP ini disahkan, maka polisi memiliki wewenang untuk menangkap serta menahan kita tanpa batas waktu yang jelas, serta polisi bisa melakukan penyamaran dan penjebakan untuk menangkap kita dalam semua jenis kasus pidana yang padahal dulu hanya untuk kasus pidana narkoba. Rakyat Indonesia berhenti terpecah belah, berhenti saling menyalahkan. Mari kita bersatu dan kita lawan ketidakadilan. Sebab kamu, aku, dan kita semua bisa menjadi korbannya. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Bukan donatur, jangan ngatur bro. Tolong dijawab Mbak, apakah sikap PDI Perjuangan atas Undang-Undang TNI mendukung kan? Mendukung atau tidak mendukung PDI Perjuangan tetap Undang-Undang TNI disahkan.
Jadi begini ya, walaupun ketua panjanya dari PDI Perjuangan, ketua Komisi 1, ketua DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, tetapi mereka harus bisa menjalankan tugas konstitusi, menjalankan fungsi legislatif. Dan perlu diketahui, cara pengambilan keputusan dalam sidang atau rapat paripurna DPR RI itu adalah musyawarah mencapai mufakat. Jika cara tersebut gagal, maka akan digunakan cara kedua, yaitu dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Dan perlu diketahui, walaupun PDI Perjuangan partai pemenang hat-trick di pemilu 2024 dan kursinya terbanyak di legislatif, tapi PDI Perjuangan yang memiliki 110 kursi di legislatif melawan Kim Plus yang jumlah kursinya di total semua mencapai kurang lebih hampir 400 kursi. Artinya PDI Perjuangan kalah. Kim Plus ini banyak partai, digabung tuh dari sekian banyak partai yang totalnya melebihi 400 kursi di legislatif. Ya pasti jikapun PDI Perjuangan menolak, tetap kalah. Dan suka tidak suka, Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI tetap harus menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang TNI. Paham ya? Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan setelah disahkannya Undang-Undang TNI? PDI Perjuangan sebagai partai politik, sikap politiknya tetap selaras dengan semangat dan cita-cita reformasi, yaitu TNI sebagai alat negara yang berperan penting sebagai pertahanan negara, di mana sesuai dengan amanat TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Jadi PDI Perjuangan tetap ya menjalankan amanah reformasi. Lalu PDI Perjuangan pun akan konsisten menjaga akan pentingnya menegakkan supremasi sipil dalam kehidupan negara demokrasi. Jadi intinya walaupun secara tidak langsung seolah-olah PDI Perjuangan menyetujui Undang-Undang TNI karena secara suara PDI Perjuangan kalah dalam sidang paripurna dan memang harus setuju, tetapi PDI Perjuangan tetap konsisten untuk menjaga, mengawal cita-cita semangat reformasi. PDI Perjuangan tetap konsisten untuk menegakkan supremasi sipil. Kita lihat bagaimana sikap-sikap PDI Perjuangan jika sampai ternyata Undang-Undang TNI ini bertentangan dan merugikan rakyat. PDI Perjuangan dipastikan akan konsisten melawan apapun itu yang merugikan rakyat dan negara. Mudah-mudahan dari penjelasan ini Anda paham. Dan buat kalian yang selalu menggiring opini, ya buktinya PDI Perjuangan mendukung yes. Karena semua itu mau tidak mau, PDI Perjuangan memang harus mendukung. Karena suara PDI Perjuangan, satu partai kalah melawan Kim Plus, yang akhirnya terpaksa harus mendukung dan menandatangani mengesahkan RUU Undang-Undang TNI tersebut. Sampai sini paham ya? Sama satu lagi ingin menjawab juga yang ketika menarasikan bahwa waktu aksi damai di DPR itu yang ada segerombolan orang yang melakukan aksi damai yang katanya mendukung mendukung disahkannya RUU TNI itu adalah dari PDI Perjuangan. Dari hasil penelitian saya, analisis saya, mereka yang turun aksi itu orangnya hampir semua sama dengan yang selalu mengadakan aksi tandingan di setiap aksi tandingan gue dan teman-teman. Baik yang waktu aksi kita masalah Pilpres di Bawaslu, di KPU, di MK, di Patung Kuda. Mereka itu orangnya sama, selalu mengadakan aksi tandingan, termasuk di mereka aksi menuntut Pak Hasto ditangkap. Orangnya sama. Mungkinkah PDI Perjuangan sekarang bergabung dengan mereka, membayar mereka untuk memberi dukungan agar Undang-Undang TNI disahkan? Mungkin nggak?
Sementara mereka adalah selama ini lawannya PDI Perjuangan. Terus tiba-tiba sekarang ada bersama PDI Perjuangan. Itu benar-benar nggak logik dan nggak masuk logika banget ya. Udahlah, stop kalian melakukan penggiringan opini. Stoplah terus menjatuhkan, menjelekan PDI Perjuangan. Selalu saya katakan, Satyam Eva Jayate. Kita sering mendengar kata Konoha, negeri Konoha. Tapi hanya sedikit yang tahu apa artinya Konoha. Konoha adalah singkatan dari Kingdom of Nepotism, Oligarchy, and Hidden Ambition. Yang berarti kerajaan nepotisme, oligarki, dan ambisi tersembunyi. Itulah julukan dari negara kita tercinta. Merenung yuk. Siapa namanya, Pak? Gimana, Pak? Enak kan bapak-bapak di Indonesia? Tanah murah. Cari lagi, Pak, jangan di IKN aja. Kalau bisa di seluruh provinsi Indonesia. Jadi nanti kami biar bisa nonton sebagai rakyat. Aduh, Indonesia. Alamak, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu bilang banyak orang udah tungki di Indonesia tuh, ya ampun. Cari lagi, Pak. Di setiap provinsi banyak tanah, Pak. Komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.